Coba ya, mulai ya. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Dr. Nurbaiti MKM selaku dosen pengampu mata kuliah Anatomi Radiologi. Ya, pada kesempatan kali ini saya dan rekan-rekan saya dari kelompok satu membawakan judul mengenai anomali bentuk uterus dengan tema endometrial carcinoma. Sebelumnya perkenalkan kelompok pertama di tingkat 2A dari kelompok 1 yaitu ada Arif Bijaksana Erman, David Sapunjaya, dan juga Farid Hamzari. Ya, untuk konten dari presentasi pada kali ini yaitu penjelasan endometrial carcinoma, gambar anatomi, penjelasan patofisiologi, dan juga gambar radiologi. Untuk pengenalannya yang itu kanker endometrium merupakan penyakit ganas dengan angka kejadian dan angka mortalitas yang tinggi di dunia. Menurut data Endometrial Cancer 2013 report oleh World Cancer Research Fund and American Institute for Cancer Research atau disingkat WCRFI, kanker endometrium adalah kanker ganas wanita ke-6 terbanyak di seluruh dunia dan kanker kedua terbesar pada organ reproduksi wanita setelah kanker serviks. Insidensi ini meningkat setiap tahunnya, diprediksikan peningkatan sekitar 5% kasus pada setiap kejadiannya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Arif Bijaksana Erman. Baiklah, yang pertama yaitu penjelasan. Penjelasan dari kanker endometrium. Didefinisikan sebagai tumor epitel gonas primer, biasanya dengan diferensiasi kelenjar yang berpotensi menginvasi ke dalam myometrium dan menyebar ke lokasi yang jauh. Ada beberapa faktor prognosis yang sangat berperan dalam menilai angka kesembuhan penyakit. Faktor prognosis utama kanker endometrium ditentukan oleh jenis histologis, stadium, grade diferensiasi tumor, kedalaman invasi myometrium, dan keterlibatan dari invasi limfa vaskular. 2. Gambar anatomi. Baiklah, di sini ada dua gambar. Yang pertama yaitu gambar anatomi dari vagina, yang kedua yaitu pelvis. Baiklah, yang pertama yaitu vagina, ada mons pubis, klitoris, labia majora, urethral opening, labia minora, vagina, dan anus. Dan ada gambar dari. Baiklah, selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada penjelasan patofisiologi. Oke, next. Penjelasan patofisiologi. Kanker endometrioid berkembang sebagai respon terhadap paparan endometrium terhadap estrogen yang tidak terpakai, yang mengarah ke hiperplasia dan kemudian displasia kelenjar endometrium dan karenanya disebut sebagai adenokarsinoma. Beberapa penelitian telah menunjukkan hubungan yang kuat antar faktor intrinsik yang menyebabkan peningkatan estrogen serum, misalnya obesitas dan diabetes mellitus tipe 2 dengan adenokarsinoma endometrium. Kanker leher rahim adalah kanker yang terjadi pada serviks uterus, yaitu suatu organ reproduksi wanita yang merupakan pintu masuk ke arah rahim yang terletak antara rahim uterus dan liang senggama menurut SMART tahun 2010. Menurut SMART tahun 2010, ada beberapa faktor yang menyebabkan kanker leher rahim, yaitu menikah usia muda, HPV atau human papilloma virus, kemudian ada kebersihan genitalia yang tidak terjaga, merokok, traumatik kronis pada serviks seperti persalinan, infeksi dan iritasi menahun, terkena mikroba atau radiasi atau pencemaran oleh bahan kimia. Penggunaan antiseptik, kebiasaan menggunakan antiseptik akan menyebabkan iritasi di mulut rahim yang merangsang terjadinya kanker. Kemudian kanker endometrioid berkembang sebagai respon terhadap paparan endometrium terhadap estrogen yang tidak terpakai, yang mengarah ke hiperplasia dan kemudian diplasia kelenjar endometrium dan karenanya disebut sebagai adenokarsinoma.
Oke, next. Gambar radiologi. Di sini ada 2 gambar. Yang sebelah kiri itu pemindaian ultrasonografi rahim normal. Pemindaian ultrasound transvaginal dari gambar A ini bidang sagital atau panjang, dan gambar B bidang aksial atau trans dengan endometrium ekogenik normal, tipis, seragam atau panah, dan halo hipoekoik subendometrial atau panah padat. Pemindaian ultrasound transabdominal karsinoma endometrium di bidang sagital pada gambar C dan bidang aksial pada gambar D. Perhatikan ekogenicity heterogen karena perdarahan dan nekrosis. Kemudian gambar pada sebelah kanan itu invasi miometrial yang dalam pada MRI pada gambar A sagital torakal 2 menunjukkan mioinvasi dalam yang jelas dengan tumor heterogen yang melenyapkan anatomi zonal uterus normal atau panah putus-putus dan menyerang stroma cervix atau panah padat. Pada gambar B, perangkap penilaian invasi miometrial MRI, tumor polipoid besar membentang dan menipiskan miometrium atau panah putus-putus dengan hilangnya anatomi zonal normal atau panah padat terkait usia, patologi yang menegaskan tidak ada buktinya mioinvasion dalam. Pada gambar C, MRI multiparametrik meningkatkan akurasi pementasan ke dalam mioinvasion yang sama dengan keterlibatan stroma cervix pada sagital torakal kedua. Pada gambar C1, dinamik torakal pertama fast saturat post kontras. Pada gambar C kedua menunjukkan gangguan garis subendometrial pada midbody anterior uterus atau panah putus-putus yang mengkonfirmasi mioinvasion. Kemudian peningkatan mukosa cervix dipertahankan secara posterior tetapi terganggu secara anterior atau panah yang mengonfirmasi invasi stroma. Pencitraan berbobot difusi pada gambar ketiga ini menyoroti tingkat tumor dan invasi stroma cervix. Ya, baik. Sekian presentasi mengenai anomali bentuk uterus dengan tema endometrial karsinoma dari kelompok 1 D4 tingkat 2A. Saya kira cukup sekian presentasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.